Segera Anda dengarkan luar biasanya Jawa Timur dalam Potret Jawa Timur. Potret Jawa Timur. Halo sahabat, Jawa Timur memang luar biasa. Mulai dari tempat wisata, kuliner, event budaya, UMKM, dan masih banyak lagi yang luar biasa dari Jawa Timur. Nah, setiap Sabtu dan Minggu, luar biasanya Jawa Timur akan hadir setiap jam 8 pagi dan 4 sore di program Potret Jawa Timur. 17 Agustus nanti, Indonesia masuk di usia ke-75. Di tengah pandemi ini kita kembali diingatkan bahwa Indonesia ada karena kemajemukan. Berbagai suku, bahasa, dan agama ada di dalam Indonesia dan bersatu dalam sebuah negara. Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, dalam peringatan HUT Indonesia ke-75 ini kembali mengingatkannya. (17 Agustus adalah peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 dengan tema Indonesia Maju. Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, mengajak seluruh warga Jawa Timur ikut serta berpartisipasi. 17 Agustus ini kan sebetulnya ekspresi merah putih, ekspresi NKRI. Jangan cuma mereka NKRI harga mati, wah, tapi ekspresinya. Saya rasa lagu-lagu Gomblo itu akan membangun heroisme yang luar biasa. Indonesia merah darahku, putih tulangku bersatu. Menurut Khofifah, Indonesia ada karena keberagaman. Indonesia merdeka juga karena bersatunya banyak perbedaan. Indonesia tanah air Saya ingin memanggil memori seluruh warga bangsa bagaimana sesungguhnya menjadi Indonesia. Tanpa Jawa bukanlah Indonesia. Tanpa Bali bukanlah Indonesia. Tanpa Papua bukanlah Indonesia. Tanpa Maluku, tanpa Manado bukanlah Indonesia. Tanpa Islam bukanlah Indonesia. Begitu juga tanpa Hindu, tanpa Buddha, tanpa Katolik, tanpa Kristen bukanlah Indonesia. Keberagaman ini mari kita fahami, kita sadari sebagai bagian dari sunatullah. Artinya semangat untuk ber-Indonesia kita bangun, momentumnya sangat kuat sekali. Semua yang bisa mengkomunikasikan, sebarkanlah, siarkanlah, ajaklah, bangunkan jiwa raga warga Jawa Timur. Kebiar pelangi jingga. Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia ke-75 dari Jawa Timur untuk kejayaan negeri. Persembahan Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Olahan paru sapi sudah dikenal lama sebagai lauk dengan banyak jenis macamnya. Siapa yang tidak kenal dengan paru goreng, oseng paru, sampai bentuk kering paru? Salah satu kelurahan di Kabupaten Pamekasan punya cara tersendiri untuk mengolah paru sapi menjadi kerupuk paru. Ocha Kalista, Rolita Pamekasan yang berbagi cerita. Daging paru sapi tak hanya dikenal sebagai salah satu lauk favorit yang banyak disajikan di rumah makan Padang. Di Pamekasan contohnya, daging paru sapi bisa diolah menjadi keripik bercita rasa yang sangat unik. Ya, orang Madura menyebutnya krepek bere atau keripik paru. Ya, keripik bere atau keripik paru tak hanya bisa dijadikan teman makan siang saja. Keripik paru bisa pula dijadikan menjadi camilan yang unik untuk menjamu para tamu. Meski harganya relatif mahal, tapi keripik paru tetap diburu oleh konsumen. Ya, seperti halnya pantauan beberapa waktu yang lalu, rombongan tim penggerak PKK Kecamatan Pamekasan langsung memantau di salah satu pengrajin keripik paru di Jalan Jagalan, Kelurahan Baru Rambat Kota, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan.
Ibu Lian Rahmat, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Pamekasan, didampingi Bapak Dovir Rosidi, Lurah Barkot, dan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Barkot Pamekasan, Ibu Mahdiatul Hujah Dovir Rosidi memantau langsung pengrajin keripik paru. Pada tahun 1970-an, pengrajin keripik paru ini mengawali membuka usaha pengelolaan keripik paru, yang mana produk kerupuk paru ini merupakan produk unggulan Kelurahan Baru Rambat Kota, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan. Ya, seperti apa proses pembuatan keripik paru? Ibu Lian Rahmat, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Pamekasan yang akan menyampaikan bagaimana prosesnya. Mari kita nyaksikan bersama ini produk unggulan dari Baru Rambat Kota, Kelurahan Baru Rambat Kota, berupa paru. Prosesnya setelah paru dalam bahan mentahnya itu diiris, dilebarkan, baru kita jemur sampai kering, bisa sehari full jika panasnya memungkinkan. Ini prosesnya masih dalam kondisi basah. Setelah dijemur, sebelum digoreng, paru ini dijemur kembali. Siapkan goreng, setelah digoreng hasilnya seperti ini. Mungkin ada bahan tambahannya ya, kayak tepung ya, tepung. Ya ada bumbunya. Ada bumbunya, tapi dikasih bumbu apa? Yang besar. Ini produk unggulan dari Kelurahan Baru Rambat Kota. Keripik paru. Nah, jika Anda berkunjung ke Pamekasan, jangan lupa untuk menikmati keripik paru khas Pamekasan yang berada di Jalan Jagalan, Kelurahan Baru Rambat Kota Pamekasan, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan. Rasanya unik dan gurih yang bikin lidah Anda ketagihan. Kalau Anda mau mencicipi menu istimewa yang biasanya ada di jamuan acara resepsi, nah sekarang menu-menu ini bisa dicicipi di setiap hari tanpa harus menunggu acara khusus. Menu seperti sop matahari dan galantin bisa dinikmati di sebuah restoran kecil dengan nuansa kayu di Kabupaten Ngawi. Ini cerita Renata Surya dari Suara Ngawi. Bagaimana jadinya jika makanan yang biasanya hanya tersedia di jamuan prasmanan seperti resepsi pernikahan, sekarang bisa dinikmati kapanpun? Nah, seperti sop matahari dan galantin misalnya. Di Kabupaten Ngawi terdapat resto kecil dengan desain kayu nan kental suasana Jawa yang begitu damai. Pelanggan pun datang silih berganti. Dapur Sangit namanya. Meskipun kata orang Jawa sangit ialah bau yang kurang sedap, namun di sini menyediakan masakan yang benar-benar sedap dan juga segar, seperti sop matahari, galantin. Bahkan pemiliknya, Uki dan Evan, berinovasi membuat sup rambutan, namun bukan dari buah rambutan ya. Adalah daging giling yang dicampur dengan mie bihun dibentuk bulat dan mie-nya di permukaannya seperti rambut pada buah rambutan dan diberi isian telur puyuh. Dipasangkan dengan wortel, makaroni, serta kuah yang gurih. Gimana? Bisa dibayangkan? Segar dan cocok banget ya dimakan panas-panas kala cuaca dingin. Uki dan Evan sang owner memiliki keinginan membuka resto ini karena terinspirasi dari kesukaan mereka akan sop matahari yang kadang hanya bisa ditemui kala prasmanan pernikahan atau harus ke kota tetangga. Dan di Kabupaten Ngawi belum ada resto yang menyajikan sop matahari, galantin ataupun sop rambutan. Bahan yang digunakan selalu fresh ya, dan mudah didapatkan karena lokasi tidak jauh dari pasar besar Ngawi. Namun untuk bahan jamur khusus ia datangkan dari kota lain. Terkait dengan protokol kesehatan di masa pandemi, dari Dinas Kesehatan menghimbau untuk menyediakan wastafel dan beberapa kursi yang tersedia harap untuk dikasih tanda silang. Nah, kita inisiatif daripada di tanda silang lebih baik kita kurangi kursi yang kita pakai setiap harinya. Terus untuk meja-meja yang setelah digunakan oleh pelanggan segera dibersihkan dan disemprot dengan cairan desinfektan. Untuk pelanggan yang
baru masuk, misalkan baru datang gitu nggih, diwajibkan untuk mencuci tangan di wastafel yang kita sediakan. Sahabat, kalau Kang Awi jangan lupa mampir ke sana dan icip-icip kelezatan sup matahari, galantin, dan sup rambutan. Ajakin saya juga ya. Sekian, saya Renata Surya, Sarangawi. Alat musik yang satu ini biasa dipakai oleh komunitas pemusik reggae, semacam kendang, tetapi punya bentuk lebih langsing dan memanjang. Kendang jimbe namanya. Di Kota Blitar, ada sentra pengrajin kendang jimbe yang produksinya sudah terkenal. Ini cerita dari Afikar Hardian, Mahardika, Kota Blitar. Sahabat, Kota Blitar tidak hanya terkenal dengan sejarah atau wisatanya, namun di sisi industri dan perdagangan juga mulai menunjukkan perkembangan yang bagus. Kerajinan kendang jimbe misalnya menjadi salah satu ikon Kota Blitar yang berpusat di Kelurahan Sentul, Kecamatan Kepanjen Kidul. Karena eksistensinya di skala nasional ataupun internasional cukup tinggi, banyak masyarakat tertarik berkunjung ke Kota Blitar melihat proses produksi kendang jimbe Sentul. Meskipun selama pandemi COVID-19 ini, aktivitas pengrajin kendang sedikit terganggu karena turunnya permintaan dari luar daerah dan luar negeri. Di samping itu, pemerintah kota juga sempat menutup seluruh tempat wisata dan kampung wisata di Kota Blitar. Namun, memasuki era new normal, kerajinan kendang jimbe di Kelurahan Sentul perlahan mulai bangkit. Saat ini sahabat, sebagian pengrajin mulai produksi lagi meski jumlahnya tidak sebanyak dulu. Pesanan dari pembeli mulai masuk seiring diberlakukannya new normal di masa pandemi COVID-19 oleh pemerintah. Sugeng Haryanto misalnya, salah satu pengrajin kendang jimbe di Kelurahan Sentul ini mengaku sepekan terakhir mulai memproduksi kembali kerajinan kendang jimbe di rumahnya setelah sempat berhenti produksi sejak Februari 2020. Memang produksinya tidak sebanyak dulu karena hanya membuat sesuai dengan orderan yang masuk. Tentu kondisi ini jauh berbeda dari kondisi normal sebelum ada pandemi COVID-19. Sugeng bisa memproduksi kendang sampai 600 biji sepekan dibantu 50 karyawan. Untuk pemasarannya, Sugeng menyebut saat ini masih menyasar pasar lokal dalam negeri. Untuk pesanan di pasar lokal ini tidak banyak, rata-rata di bawah 100 biji. Untuk pasar ekspor ke Cina, Sugeng masih belum berani mengambil karena harga jualnya ekspor kendang jimbe ke Cina anjlok akibat dampak pandemi COVID-19. Harga kendang jimbe ukuran 60 cm yang sebelumnya sebesar Rp190.200, sekarang pembeli hanya berani menawar sebesar Rp165.000. Kalau saya sendiri, kalau saya Cina sudah tidak karena dari segi harga kita sudah kalah. Makanya saya coba cari pangsa pasar lain di lokal dan di negara lain. Harganya anjlok. Memang dianjlokkan alasannya dari buyernya karena dampak corona gitu. Akhirnya mereka punya bergaining tawar yang lebih kuat, rendah dan daripada tidak beli. Saat ini proses dapat order di Vietnam. Disinggung mengenai wisata edukasi kendang jimbe di Kelurahan Sentul, Sugeng mengatakan sampai saat ini belum ada wisatawan yang berkunjung meski pemerintah Kota Blitar sudah membuka kembali sektor pariwisata daerah. Namun pihaknya mengaku siap menerima kunjungan dari wisatawan karena sudah menyiapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 sesuai dengan yang dianjurkan pemerintah Kota Blitar. Afik Rahardian, Mahardika FM. Kabupaten Blitar ternyata punya tempat wisata tersembunyi yang bisa dikatakan natural. Bahkan warga Blitar sendiri belum tentu banyak yang tahu. Air terjun Grenjeng namanya. Lokasinya di Panggung Rejo. Ninda Olivia Persada Blitar yang berbagi cerita. Sahabat, sudah pernah dengarkah Anda soal wisata air terjun Grenjeng? Mungkin sekilas terdengar asing. Jangankan wisatawan luar Blitar, masyarakat Blitar pun juga tidak semua tahu tentang wisata ini.
Air terjun Grenjeng terletak di Desa Balirejo, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar. Rute menuju wisata ini dari Kota Blitar ambil arah ke Kecamatan Panggungrejo, tepatnya ke arah Pantai Serang dan Pantai Pehpulo yang ditandai dengan pertigaan pohon besar. Ambil arah ke kiri ke jalan kecil yang berjarak sekitar 20 meter sebelum pertigaan. Untuk menuju lokasi, sahabat tidak bisa mengakses dengan menggunakan kendaraan, dan kendaraan pribadi bisa dititipkan ke rumah penduduk, melainkan sahabat harus trekking sekitar 700 meter melewati perkebunan dan sawah penduduk. Setelah melewati sungai, ambil ke arah kiri, kemudian berjalan mengikuti pematang ke arah kanan. Air terjun Grenjeng akan nampak setelah melewati pohon perdu yang rapat. Air terjun ini diapit oleh tebing hitam yang mengelilingi air terjun. Air kedung di bawah air terjun berketinggian sekitar 20 meter. Bagi sahabat yang ingin berenang, ingin bermain air dengan bebas, bercengkrama ataupun camp, sangat cocok dilakukan dan patut dicoba. Terlebih jika di siang hari panas menyengat, mendinginkan diri di bawah air terjun akan sangat menggoda. Meski samar-samar, belum banyak orang yang tahu wisata ini, tapi para traveler sudah cukup banyak yang tahu. Apalagi suasana yang masih sepi, sejuk, alami, dan tersembunyi. Pastinya menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung. Nah, bagi sahabat yang suka tantangan, tidak ada salahnya untuk menikmati waktu akhir pekan untuk datang ke wisata air terjun Grenjeng di Kabupaten Blitar. Pulau Bawean sudah dikenal secara nasional sebagai salah satu tujuan wisata. Bukan hanya untuk pengunjung domestik, dari luar negeri juga ada. Dikenal dengan nama Pulau Putri, lokasi ini semakin berbenah, semakin melengkapi dan mempercantik diri. Tujuannya supaya semakin dikenal dan semakin banyak yang datang. Putri Rizkiana, Suara Gresik yang bawa ceritanya. Wilayah Kepulauan Bawean selalu menjadi primadona pariwisata nasional. Maka tidak salah setiap tahunnya banyak turis asing yang singgah atau sekedar berjalan-jalan ke daerah yang mendapat julukan Pulau Putri itu. Guna mendorong agar semakin berkembang, pemerintah Kabupaten Gresik mengenalkan potensi wisata baru di Batu Celong di Desa Tanjung Ori, Kecamatan Tambak. Wakil Bupati Gresik Muhammad Qasim berkesempatan meresmikan objek wisata baru itu dan optimis pariwisata Batu Celong dapat menarik minat wisatawan untuk datang ke Pulau Bawean. Kedepan, wisata berbasis alam akan menjadi tujuan favorit wisatawan. Dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial, pihaknya mendorong promosi wisata Batu Celong ini terus dilakukan agar semakin banyak wisatawan yang hadir. Pengelola diminta untuk memperhatikan lokasi homestay, toko, dan akses transportasi. Dengan adanya wisata, maka desa akan mendapatkan penghasilan yang bisa digunakan untuk memberdayakan masyarakat atau membangun fasilitas umum. Saya, Putri Rizkiana, mengabarkan dari Suara Gresik untuk Potret Jawa Timur. Setelah lebih dari 3 bulan ditutup karena pandemi, di awal bulan Juli secara bertahap, pemerintah mulai membuka berbagai aktivitas, salah satunya sektor wisata. Ditandai dengan pembukaan beberapa lokasi wisata, meskipun masih dalam pembatasan, salah satunya seperti Taman Wisata Studi Lingkungan yang ada di kota Probolinggo. Ini dia cerita dari Lina Pradipta, Suara Kota Probolinggo. Memasuki era new normal atau adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi COVID-19, beberapa sektor kembali dibuka, salah satunya sektor pariwisata. Di kota Probolinggo, salah satu objek wisata yang kembali dibuka setelah 5 bulan tutup yakni TWSL atau Taman Wisata Studi Lingkungan yang dibuka kembali mulai 2 Juli 2020. Namun pengunjung tetap dibatasi dan menerapkan protokol kesehatan.
Seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Probolinggo, Rahmat Deta Antariksa mengatakan, pengunjung TWSL yang tidak patuh memakai masker tidak diperbolehkan masuk. Di sana juga disiapkan untuk bilik disinfektan dan tempat cuci tangan untuk pengunjung. Di dalam TWSL, pengunjung hanya bisa melewati jalan satu arah, sehingga tidak bisa saling berpapasan dengan pengunjung lainnya. Hal ini diperuntukkan untuk menjaga jarak antar pengunjung. Dibukanya kembali Taman Wisata Studi Lingkungan atau biasa disebut mini zoo oleh masyarakat tentunya setelah melalui tahapan tim verifikasi dan mendapatkan persetujuan dari Wali Kota Probolinggo. Dengan dibukanya kembali wisata edukasi tersebut, respon masyarakat cukup tinggi, sekalipun jumlah pengunjung tidak senormal sebelum penyebaran COVID-19. TWSL siap menyambut new normal. Dan masih banyak luar biasanya Jawa Timur belum terekam dalam potret Jawa Timur kali ini. Nantikan episode berikutnya setiap Sabtu dan Minggu jam 8 pagi dan 4 sore. Anda sudah menyimak potret Jawa Timur disiarkan serentak di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Gresik, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Ngawi, Suara Sampang, Suara Pacitan, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Magetan Indah, Wika Mojokerto, Malawapati Bojonegoro, dan RGR Tulungagung.